Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfrida Daviola Siburian dengan NIM 230512041130. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan pada komputer. Ada 3 topik yang menjadi pembahasan inti kita kali ini, yaitu perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Lalu, apa itu HDD SAS? Dan terakhir ada perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing media penyimpanan tersebut. Yang pertama, apa itu HDD? HDD adalah hard disk drive, di mana perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai media penyimpanan data pada laptop atau komputer yang berupa piringan logam magnetis yang berputar, yang berisi kompartemen untuk menampung data, dan piringan logam ini peka terhadap medan magnet. HDD menyimpan data yang direkamnya dengan secara elektromagnetik. Perangkat ini dapat menampung data berupa dokumen, gambar, video, data sistem, OS, software, dan aplikasi lainnya. HDD ini memiliki sifat non-volatil memori. Artinya, data yang tersimpan di dalamnya akan tetap aman dan tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan atau daya listrik mati. Kemudian, fungsi HDD. Secara umum, fungsi HDD ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanan data pengguna. Atau HDD ini juga sering disebut sebagai nyawa bagi pengguna komputernya, karena semua data dan filenya disimpan di dalamnya. Lalu yang kedua itu sebagai lokasi atau tempat backup data. Selain dipakai sebagai tempat penyimpanan data, hard disk juga dapat dipakai sebagai tempat backup data, atau chattingan data yang dimiliki oleh pengguna. Pengguna dapat menyimpan salinan data mereka pada HDD eksternal atau penyimpanan jaringan untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Lalu yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan data dari operating system atau OS dan dari software. HDD berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk sistem operasi dan perangkat lunak dalam komputer. Ini menyimpan file-file yang diperlukan untuk memuat dan menjalankan sistem operasi, seperti file-file instalasi dan data yang terkait dengan aplikasi yang diinstal oleh pengguna. Lalu, komponen-komponen inti pada hard disk drive atau HDD. Yang pertama itu ada platters atau cakra magnetik. Platters atau piring ini mempunyai bentuk plat tipis yang dipakai sebagai tempat penyimpanan data komputer secara permanen. Lalu yang kedua ada spindle. Spindle mempunyai kegunaan untuk menjaga platters sesuai posisi atau jaraknya dan memutarnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada read-write head. Read-write head ini memiliki fungsi guna mengatur pergerakan head dari kegiatan baca atau tulis. Lalu yang keempat ada aktuator. Aktuator ini merupakan motor kecil yang akan mengambil instruksi dari papan circuit drive. Dan yang kelima yaitu enclosure. Enclosure merupakan komponen penutup luar HDD yang berfungsi sebagai pelindung semua komponen di dalamnya supaya tetap terjaga dari kerusakan. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan HDD. Kelebihan dari HDD yaitu kapasitas penyimpanannya lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan menawarkan kapasitas penyimpanan yang baik dengan harga yang lebih murah. Kemudian kekurangan dari media penyimpanan HDD ini adalah panas yang berlebihan, konsumsi daya listrik yang tinggi, dan putaran motor dan piringan menimbulkan suara noise yang tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis media penyimpanan HDD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada HDD Advanced Technology Attachment atau ATA. HDD jenis ini adalah HDD yang memakai 16 bit paralel dengan menambahkan kecepatan transfer, di mana HDD ATA ini diciptakan pertama kali di tahun 1986. Lalu yang kedua itu ada HDD Serial Advanced Technology Attachment atau SATA. Ini adalah HDD yang mempunyai bentuk yang ramping daripada HDD yang lainnya. HDD jenis ini mulai dipasarkan pertama kali di tahun 2002.
Lalu yang ketiga ada HDD Small Computer System Interface atau SCSI. Ini merupakan harddisk yang sudah cukup modern dan kompatibel dengan hampir seluruh perangkat komputer atau PC. Lalu yang keempat itu ada HDD Integrated Drive Electronica atau IDE. Salah satu jenis harddisk yang standar interface antara bus dan motherboard dengan disk storage. Lalu yang kelima ada HDD Serial Attached SCSI atau SAS. HDD SAS ini umumnya digunakan dalam lingkungan server pusat data yang membutuhkan kinerja tinggi, keandalan, dan stabilitas. Mereka menggunakan antarmuka SAS yang memberikan kecepatan transfer data yang tinggi dan fitur-fitur tambahan untuk meningkatkan reliabilitas. Berikutnya ada SSHD. Apa sih SSHD itu? SSHD atau disebut juga Solid State Hybrid Drive merupakan jenis media penyimpanan yang kombinasi teknologi dari dua media penyimpanan, yaitu HDD dan SSD, di mana dia memiliki cakram piringan magnetik seperti HDD dan memiliki flash NAND seperti SSD. SSHD menyimpan data yang sering diakses di flash dan data yang jarang diakses akan disimpan pada piringan magnetik. Tujuan utama dari SSHD ini adalah untuk memberikan keseimbangan antara kecepatan akses pada SSD yang sangat cepat dan kapasitas penyimpanan yang besar pada HDD. SSHD menggunakan algoritma pintar untuk secara otomatis memindahkan data yang sering diakses ke bagian flash memori dan data yang jarang diakses akan disimpan pada bagian piringan magnetik tadi, sehingga meningkatkan kinerja akses data secara keseluruhan pada SSHD. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan SSHD. Kelebihan dari SSHD ini yaitu yang pertama, kecepatan transfer data lebih cepat dari HDD. SSHD memiliki kemampuan transfer data lebih cepat karena menggabungkan kemampuan antara SSD dan HDD, sehingga membuat kecepatan booting dan loading data yang dimiliki oleh SSHD lebih cepat. Yang kedua, tingkat kegagalan penyimpanan internal yang rendah. Sebenarnya tidak dapat kita pungkiri bahwa tingkat kegagalan akan selalu ada. Namun, dengan adanya SSHD, dianggap lebih efisien kerjanya. Yang ketiga, SSHD lebih awet. Karena pada SSHD, bagian yang bergerak lebih sedikit ketika melakukan pemrosesan data. Contoh yang terjadi yaitu ketika HDD mengalami bad detector dan gagal dibaca, nah, pada SSHD hal itu tidak akan terjadi, sehingga pemeliharaannya lebih mudah dan tahan lama. Yang keempat, daya baterainya yang lebih hemat. Penggunaan SSHD bisa dibilang merupakan win-win solution untuk mengakomodasi penyimpanan yang luas. Dari segi ketahanan daya baterai, SSHD lebih hemat ketimbang HDD, namun masih kalah tipis ketimbang penggunaan SSD. Lalu kekurangan dari SSHD yaitu bobotnya yang berat dan suara saat disk berputar masih terdengar dan kecepatannya masih di bawah model SSD. Kemudian bagaimana dengan SSD? SSD yaitu Solid State Drive adalah media penyimpanan berbasis sirkuit terintegrasi yang memungkinkan perangkat untuk membaca, mentransfer, menghapus, dan menampilkan data dengan cepat. SSD menggunakan media penyimpanan data elektronik yang bersifat non-volatil berbasis flash, sehingga tidak ada komponen mekanis yang bergerak dan yang bisa bekerja tanpa tersambung dengan sumber daya, sehingga data tidak akan hilang walaupun tidak menggunakan daya listrik. Komputer yang dilengkapi dengan SSD akan melakukan booting lebih cepat dengan waktu kurang dari 1 menit atau bahkan dapat dilakukan dengan hitungan detik saja. Dan proses menjalankan aplikasi atau pengiriman filenya juga jelas lebih cepat. SSD ini memiliki fungsi yang spesifik di berbagai bidang. Antara lain yaitu pada servernya, SSD dapat membaca dan menulis data dengan cepat, yang mendukung pemberian informasi ke komputer klien dengan cepat. Yang kedua, untuk mendukung mobilitas. SSD memiliki kebutuhan daya yang rendah sehingga masa pakainya lebih lama, dan juga tahan goncangan, sehingga risiko kehilangan data saat perangkat terjatuh itu lebih kecil. Yang ketiga, itu untuk gaming. SSD memiliki penyimpanan yang lebih besar, yaitu bisa 32 GB hingga 5 TB, serta mampu membuat file berukuran besar dengan cepat,
yang cocok digunakan pada perangkat gaming seperti komputer atau konsol game. Yang keempat itu untuk menjalankan bisnis, perusahaan memerlukan tempat penyimpanan yang besar dan akses file yang cepat. Nah, hal ini bisa didukung oleh SSD. Komponen-komponen penyusun SSD yaitu ada controller, addressing, dan flash memory base. Controller mempunyai fungsi sebagai pengontrol dan penyedia fitur antarmuka tingkat perangkat SSD, serta mengeksekusi firmware. Yang kedua, ada addressing tadi. Addressing ini merupakan komponen SSD yang memiliki fungsi untuk menjalankan penentuan di semua komponen memori flash. Dan untuk flash memory base adalah komponen yang dipakai oleh pabrik-pabrik besar guna pembuatan SSD. Sebab, jika dibandingkan dengan bahan DRAM, karena komponen ini mempunyai harga bahan yang lebih terjangkau. Lalu, jenis-jenis dari media penyimpanan SSD. Jenis SSD ini ditentukan dari 3 faktor, yaitu ukuran fisik, jenis koneksi interface, dan luas ruangan. Berdasarkan 3 faktor tersebut, diantaranya adalah yang pertama, SSD NVMe. NVMe ini adalah salah satu jenis SSD generasi terbaru dengan memakai slot M2 NVMe dan memakai bus yang digunakan berupa PCLA dengan controller NVMe. Ukuran fisik dari jenis ini cukup bermacam-macam, akan tetapi mempunyai panjang tetap, yakni 22 mm. Kecepatan dari jenis SSD 1 ini dapat mencapai batas maksimal 3200 MB per second. Yang kedua ada SSD SATA. SATA merupakan salah satu jenis SSD yang mempunyai kecepatan transfer data maksimum sampai 6 GB per second, di mana SATA termasuk dalam jenis SSD paling rendah dalam hal performa, sebab memakai antarmuka yang serupa dengan HDD. SSD berbasis data ini mempunyai kelebihan dalam hal bandwidth 3-4 kali lipat. Lalu yang ketiga ada SSD PCLA. PCLA merupakan jenis SSD yang mempunyai performa lebih baik daripada SSD berbasis SATA. Spesifikasi format yang dipakai dalam PCLA ini dikelola oleh PCL Special Interest Group. Yang keempat ada SSD M2 card. M2 card ini merupakan jenis SSD yang memenuhi spesifikasi M2. Mulanya, nama SSD jenis ini bernama Next Generation Form Factor. Akan tetapi, diganti menjadi M2. SSD M2 card mempunyai dimensi 2280 dengan lebar 22 mm dan panjang 80 mm. Selanjutnya, apa itu NVMe? NVMe yaitu Non-Volatile Memory Express, adalah sebuah interface logikal dan driver komunikasi yang merupakan seri pengembangan terupdate dari standar AHCL. Dalam dunia storage, NVMe disebut sebagai teknologi terbaru yang memanfaatkan bandwidth yang ditawarkan oleh PCLA dengan utilitas PCL 3.0 layaknya kartu grafis. Penggunaan PCLA pada teknologi ini untuk mendapatkan bandwidth yang besar, hingga 4 GB per second. Hal ini dibuat untuk mengatasi masalah limitasi kecepatan dari seri sebelumnya, dan untuk meningkatkan performa dan efisiensi sekaligus untuk memperluas cakupan dari sistem perusahaan dan klien untuk bertukar operasi. NVMe didesain untuk SSD dan mengkomunikasikan antarmuka penyimpanan dengan CPU. Sistem menggunakan soket PCLA kecepatan tinggi tanpa pembatasan form factor. Kelebihan dari NVMe ini yaitu protokol NVMe memanfaatkan jalur data paralel dan berlatensi rendah untuk media yang terkait seperti arsitektur prosesor performa tinggi. Hal ini memungkinkan performa yang lebih tinggi dan latensi lebih rendah dibandingkan dengan protokol SAS dan SATA. Memiliki kecepatan transfer data yang tinggi karena memanfaatkan soket PCLA. NVMe ini dapat mentransfer data 25 kali lebih banyak dibanding SATA. Ia bahkan memiliki speed mencapai 5 kali lipat dari jenis SSD biasa. Hal ini juga berarti bahwa NVMe 35 kali lebih cepat daripada HDD. NVMe dapat mendukung banyak antrian input dan output, hingga 64.000, dengan tiap antriannya memiliki entry 64.000.
Ini memungkinkan tugas input-output untuk mentransfer lebih banyak data dengan lebih cepat dibandingkan dengan model penyimpanan yang lebih lama, yang menggunakan driver lama seperti AHCL atau Advanced Host Controller Interface, sehingga mampu memproses komen lebih banyak dan memiliki sistem manajemen antrian yang baik. Memiliki serial bus lebih cepat melalui dukungan teknologi PCLA, NVMe memiliki serial bus yang lebih cepat dari SSD biasa. Ia mampu menembus speed tinggi hingga mencapai 3500 MB per second dengan menggunakan konektor AMD PCLA X4. Didukung dengan motherboard terbaru, selain itu ukuran NVMe ini juga sejajar dengan motherboard dan berbentuk ramping sehingga penempatannya pada komputer akan sangat efisien dan tidak memakan banyak tempat. Dari penjelasan tadi, dapat kita ketahui perbedaan dari HDD, SSHD, SSD, dan NVMe seperti berikut. Yang pertama, ada kinerja dan media penyimpanannya. Pada HDD memiliki kecepatan baca atau tulis data yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe, karena menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data. Kecepatan rata-rata baca tulis dan data berkisar antara 80-160 MB per second dengan latensi akses sekitar 5-10 megasecond. Kemudian, SSHD dapat memiliki kecepatan baca tulis data yang lebih cepat daripada HDD, karena data yang sering diakses disimpan di bagian SSD. Kecepatan dapat mencapai sekitar 100-200 MB per second untuk data yang sering diakses. Sementara bagian HDD kemungkinan memiliki kinerja yang mirip dengan HDD biasa. Nah, kalau pada SSD, dia menawarkan kecepatan baca tulis data yang jauh lebih cepat daripada HDD, karena tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak dan menggunakan teknologi flash NAND untuk menyimpan data. Kecepatan baca tulis data secara umum lebih dari 500 MB per second, bahkan dapat mencapai lebih dari 3000 MB per second untuk model-model kelas atas. Latensi akses biasanya kurang dari 0,1 megasecond. Dan terakhir, pada NVMe menawarkan kinerja tercepat di antara semua jenis penyimpanan, karena menggunakan protokol komunikasi yang dioptimalkan untuk SSD kecepatan transfer data hingga 3500 MB per second atau lebih, dengan latensi akses yang sangat rendah, sering kurang dari 0,1 megasecond. NVMe adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk memori non-volatil seperti SSD. Lalu perbedaan kedua dapat dilihat dari harga media penyimpanan. Harga per kapasitas penyimpanan HDD relatif murah, dengan harga per gigabyte-nya biasanya kurang dari 0,05 US dollar. Sedangkan harga SSHD biasanya lebih mahal daripada HDD, biasanya tetapi lebih terjangkau daripada SSD dan NVMe. Harga per gigabyte-nya biasanya itu berkisar antara 0,05 sampai 0,10 US dollar, tergantung pada kapasitas dan modelnya. Untuk SSD, harga SSD lebih mahal daripada HDD dan SSHD. Harga per gigabyte-nya biasanya antara 0,10 hingga 0,30 US dollar, tergantung pada kapasitas dan kualitasnya. Dan NVMe cenderung lebih mahal daripada SSD SATA konvensional. Harga per gigabyte-nya bisa lebih dari 0,30 US dollar tergantung kapasitas dan modelnya. Perbedaan ketiga dapat dilihat dari kapasitas penyimpanannya. HDD biasanya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD dan NVMe pada harga yang lebih terjangkau. Kapasitas penyimpanan HDD dapat mencapai beberapa terabyte, dengan model-model terbaru menawarkan kapasitas hingga 18 terabyte. Kalau untuk kapasitas penyimpanan pada SSHD biasanya mirip dengan HDD, dengan tambahan penyimpanan flash SSD, yang biasanya berkisar antara beberapa ratus GB hingga beberapa terabyte, tergantung pada modelnya. Untuk kapasitas penyimpanan pada SSD dapat dimulai dari beberapa puluh GB hingga beberapa terabyte. Model kelas atas dapat memiliki kapasitas penyimpanan hingga 8 terabyte atau lebih. Dan untuk NVMe memiliki kapasitas yang serupa dengan SSD lainnya, mulai dari beberapa puluh GB hingga beberapa terabyte. SSD dan NVMe cenderung memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih rendah dibandingkan HDD, terutama untuk model-model yang lebih terjangkau, tetapi mereka menawarkan keunggulan kinerja yang signifikan.
Lalu perbedaan keempat dilihat dari kendala atau problem masing-masing media penyimpanan. Kendala pada HDD yaitu rentan terhadap kerusakan mekanis akibat guncangan atau getaran. Rata-rata kegagalan HDD dalam 1 tahun berkisar antara 1-2%. Sedangkan SSHD lebih awet dibandingkan HDD, karena bagian yang bergeraknya lebih sedikit. Tidak menjamin kinerja konsisten karena adanya algoritma pengelolaan data di dalam SSHD. Sedangkan kendala pada beberapa tipe SSD, performa SSD bisa mengalami degradasi seiring waktu, terutama jika SSD sudah terisi penuh, atau telah digunakan untuk jangka waktu yang lama tanpa defragmentasi. Dan yang terakhir ada NVMe, di mana harganya jauh lebih tinggi dibandingkan penyimpanan-penyimpanan lainnya. Kemudian, topik pembahasan yang kedua, apa itu HDD SAS? Poin pembahasan kedua yaitu HDD SAS. Apa itu HDD SAS? HDD SAS atau HDD Serial Attached SCSI atau Small Computer System Interface adalah jenis hard disk drive atau HDD yang menggunakan antarmuka Serial Attached SCSI untuk terhubung ke sistem komputer, di mana SAS itu sendiri adalah standar komunikasi antarmuka yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, tape drive, dan solid state drive atau SSD. Lalu kinerja pada HDD SAS ini yaitu didesain untuk memberikan kinerja yang tinggi dan kendala yang dapat diandalkan. HDD SAS ini biasanya digunakan di lingkungan yang memerlukan kinerja penyimpanan yang cepat dan stabil, seperti dalam server pusat data, sistem penyimpanan jaringan atau NAS, dan sistem penyimpanan terhubung secara langsung atau DAS. Kecepatan putaran piringan atau RPM HDD SAS ini seringkali lebih tinggi daripada HDD konvensional, sering mencapai 10.000 atau 15.000 RPM, untuk mencapai kecepatan baca tulis data yang lebih tinggi. HDD SAS ini juga memiliki keunggulan dan kekurangan. HDD SAS ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan hard disk drive standar. Di antaranya yaitu kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kapasitas penyimpanan yang lebih besar, dan keandalan yang lebih baik. Selain itu, HDD SAS ini juga cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan dan keandalan yang tinggi, seperti dalam sistem penyimpanan terpusat, di dalam server maupun pada stasiun kerja. Namun, HDD SAS ini memiliki kekurangan, yaitu dia memiliki harga yang lebih tinggi atau mahal dibandingkan dengan hard disk drive standar, sehingga penggunanya biasanya hanya di dalam lingkungan bisnis atau industri yang membutuhkan kinerja dan keandalan yang tinggi. Dan poin pembahasan yang terakhir itu ada perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Yang pertama ada flash disk USB versi 1 atau dikenal sebagai USB 1.1 adalah standar Universal Serial Bus atau USB yang dirilis pada Agustus 1998. Standar tersebut telah digantikan oleh standar yang lebih baru, seperti USB 2.0, USB 3.0, dan USB 4.0. Ada dua kecepatan berbeda yang dapat dijalankan oleh perangkat USB 1.1, yaitu bandwidth rendah pada 1,5 MB per second atau bandwidth penuh pada 12 MB per second. Lalu yang kedua ada flash disk USB versi 2 atau versi 2.0 yang juga dikenal sebagai High Speed USB. Adalah standar kedua untuk Universal Serial Bus atau USB yang diperkenalkan pada tahun 2000 oleh USB Implementers Forum atau USB-IF setelah USB versi 1.1. Kecepatan transfer data maksimum USB 2.0 mencapai 480 MB per second atau setara dengan 60 MB per second. Dan yang ketiga yaitu flash disk USB versi 3 atau 3.0, juga dikenal sebagai Super Speed USB. Adalah standar ketiga untuk Universal Serial Bus atau USB yang diperkenalkan oleh USB Implementers Forum pada tahun 2008 setelah USB versi 2.0. Kecepatan transfer data maksimum USB 3.0 mencapai 5 GB per second atau setara dengan sekitar 625 MB per second. Dan perbedaan flash disk USB
versi 1, versi 2, dan versi 3 ini dapat kita lihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, kecepatan transfer data. Pada flash disk USB versi 1, kecepatan transfer data maksimum sekitar 12 MB per second. Pada flash disk USB versi 2, kecepatan transfer data maksimum mencapai 480 MB per second, lebih dari 30 kali lipat dari USB 1.0. Dan untuk flash disk USB versi 3, kecepatan transfer datanya mencapai 5 GB per second, atau sekitar 625 MB per second, lebih dari 10 kali lipat dari USB 2.0. Untuk perbedaan yang kedua dilihat dari antarmuka. Flash disk USB versi 1 menggunakan antarmuka USB A dan perangkat USB. Untuk flash disk USB versi 2 itu sama dengan USB versi 1. Dan untuk antarmuka flash disk USB versi 3, antarmukanya disebut dengan USB 3.0 atau superset. Lalu perbedaan ketiga dilihat dari daya tambahan. Untuk flash disk USB versi 2, kemampuan untuk mengisi daya perangkat hingga 500 mA. Sedangkan daya tambahan untuk flash disk USB versi 3 dapat memberikan hingga 900 mA untuk perangkat yang kompatibel. Kemudian perbedaan keempat dilihat dari daya dan efisiensi energi. Untuk flash disk USB versi 1, konsumsi daya serupa dengan USB versi 2, menggunakan tegangan sekitar 5 volt untuk mengoperasikan perangkat yang terhubung. Sedangkan flash disk USB versi 3 dapat memberikan daya yang lebih besar kepada perangkat yang terhubung, yang berguna untuk perangkat yang memerlukan daya tambahan seperti hard drive eksternal. Kemudian perbedaan terakhir dapat dilihat dari kecepatan baca dan tulis pada flash disk. Untuk flash disk USB versi 1 dan 2 biasanya memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih lambat daripada USB 3.0. Sedangkan flash disk USB versi 3 menawarkan kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat, sehingga membuatnya lebih ideal untuk transfer data besar seperti file video HD atau file gambar RAW. Sekian presentasi saya tentang media penyimpanan pada saat ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.